Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita buka dulu supaya leluasa ya. Saat ini saya perjalanan dari Jawa Timur ke Jawa Tengah ya. Jadi di sana nanti kita lihat sebuah aktivitas plan ya, terutama pemecah batunya saja. Yang lainnya berikutnya saja karena waktunya memang sekarang ini khusus kita crusher stone-nya itu ya. Mulai persiapan, mulai kedatangan material, proses produksi, pengendalian kualitasnya, dan lain sebagainya. Di sana nanti kita akan berbagi, oke ya? Supaya nggak lama-lama, nanti kita mulai aja lah sekarang. Nah ini ada aktivitas di situ, kita masuk, ada ready mix konkret, ya ini produksi beton siap pakai ya. Sebuah produksi yang berbasis semen di sana seperti beton itu ya. Bahan dasarnya nanti batu pecah ya. Jadi cocok sekali ini sebuah proses yang berkesinambungan hingga nanti beton ready mix itu bahannya dari pemecah batu yang cukup dekat di situ. Nah, kita lihat ya, di sini nanti kita akan lihat mulai dari sekarang ini persiapan ya. Di situ ada peralatan genset ya untuk power energy, dan ini material, persiapan material dari andesit ya. Itu materialnya didatangkan dari daerah sekitar situ ya, kurang lebih 20 km lah paling jauh. Nah, ini prosesnya itu kita lihat sekarang di quarry-nya ya, cara menggali material di sana. Ada ini mesin breaker yang memecah batu dari besar-besar itu ya. Setelah digali ya, dibesar, dipecah sedikit supaya bisa terjual atau bisa dikirim dengan mesin crusher itu bisa nerima sesuai dengan ukuran yang dipersyaratkan. Nah, 20 sampai 50 lah cm maksimal besarnya seperti itu. Kalau kebesaran nanti mesinnya yang nggak bisa mengkonsumsi. Nah, ini setelah dipecah, dia diangkut, dikirim, yaitu alat-alatnya itu ada ekskavator, ada breaker. Ya di sana memang tempatnya banyak ya. Di Jawa Tengah itu kan ada banyak gunung ya. Mungkin dia waktu lahar itu bisa mengeras hingga menjadi batu-batu yang saat ini bisa dimanfaatkan oleh penduduk di sana ya, untuk bisa dikirim dan diproses menjadi batu pecah ya. Batu pecah berbagai ukuran ya, yang bisa dikonsumsi langsung untuk pembuatan beton ready mix, untuk aspal mix, untuk perkerasan itu ya banyak. Di samping itu tanah-tanah di sini untuk perkerasan ya, itu batu-batunya dipilih terus dikirim. Untuk tanahnya tidak boleh ikut. Ada beberapa lapisan yang atas itu tidak boleh dipecah itu karena batunya kekerasannya kurang. Kalau yang ini kan sudah memang lapis kekuatannya bagus ya. Batunya itu dites sebelum datang, dia harus memenuhi kekerasan abrasinya di bawah ya. Ini kalau ketemu tesnya itu 20-an lah itu. Ini mesinnya untuk power energy kita siapkan dulu. Terus tak lupa ini ada trouble ban ya, ban loader yang di sana harus diganti baru. Ya, ini proses penggantian ya. Proses penggantian perlu sekali pengecekan peralatan-peralatan di sana, mulai dari alat beratnya loader ya, gensetnya itu 400 kVA, itu cukup besar. Ini terus untuk dicoba, di trial mesin-mesinnya semuanya dicek, jangan sampai ada penyimpangan sehingga terjadi kehausan atau trouble saat diproduksi. Lingkungan juga harus dijaga. Nah ini saat kemudian ini penimbangan ya, ini proses tera tadi, ini tera dari pihak independen yaitu untuk di tera. Penimbangannya sebelum nimbang itu di tera supaya ada sertifikat dan ada sebuah legalitas tera atau kalibrasi. Nah itu dari independen. Nah setelah itu barulah timbangan itu bisa dipakai, karena alat-alat
banyak yang di sini tuh material maupun keluar masuk itu harus diperiksa melalui satu pintu ini, yaitu ditimbang terlebih dahulu. Nah, untuk itu di sini perlu ada penjagaan ya. Nah, ini proses-proses untuk pengetesan timbangan. Nah, ini indikatornya. Ini indikator harus menunjukkan sama dengan beban yang ditimbang ya. Jadi itu berarti benar, tidak boleh dikurangi timbangan itu. Nah, ini teman-teman. Nah, sekarang proses produksinya yaitu material diambil. Nah, ini diantar ke hopper yang di atas ya untuk dituang, kemudian digetarkan sehingga ada beberapa yang masuk untuk dipecah. Dari awal ini pemecahannya dengan mesin namanya primer ya, kuat sekali, mesinnya besar, ini banyak kapasitasnya. Nah, itu dipecah menjadi bagian kecil, kemudian masuk ke sana itu lebih kecil lagi. Kemudian masuk ke saringan ya. Nanti kita lihat bentuk saringannya, bentuk mesin-mesinnya, terus kemudian dipecah sehingga saringan itu ada beberapa yang lolos dan tertahan, dan bisa diantar yang tertahan dan lolos itu tadi, antaranya itu bisa diantar sesuai dengan ukuran-ukurannya. Nah, karena saringan atau screen yang ada di situ kan berlapis-lapis, dia sesuai ukuran yang dikehendaki, sehingga outputnya bisa menjadi sebuah material yang juga fraksinya itu ukurannya, gradasi atau keseragamannya bisa yang dikehendaki, seperti ukuran 20-30, 10-20 ya, 5-10 atau dan 0 sampai 5 itu atau abu batunya. Nah, ini pemandangan-pemandangan yang ada di sekitar sana, ada beberapa hasil daripada produksi pracetak, dari ready mix, yaitu itu semuanya sumbernya adalah bahan dasarnya dari material ini, ya, material batu pecah ini. Nah, inilah batu pecah dan batu dari quarry sekitar situ. Batunya cukup bagus, yaitu andesit yang di sana yang dikehendaki, bukan dari batu kali. Kalau batu kali itu biasanya berpori di sana, jadi kurang dikehendaki, speknya nggak masuk ya, karena yang dibutuhkan di sini mutunya mutu tinggi. Beton dengan mutu tinggi itu bahan dasarnya harus bagus, bersih, dan bebas dari lumpur ya, terus tidak berporus, itu tidak berpori. Nah, disinilah proses-proses itu terjadi. Oke, nah ini saya nampang sebentar. Nah, ini terkadang di hopper itu batunya terlalu besar sehingga perlu bantuan tenaga untuk mencongkel sebentar, kemudian digetar bisa jadi bagus. Inilah proses produksinya. Kapasitas mesin ini cukup besar ya, namun kita harus betul-betul mengerti proses ini berurutan, berkesinambungan, kontinu. Kalau dari sistem kecepatan masing-masing itu juga berbeda, akan mempengaruhi. Karena tidak boleh satu proses itu akan mengakibatkan proses lainnya juga terpengaruhi. Kalau misalnya terlalu cepat, akhirnya timbul penumpukan. Nah, ini iramanya harus dipenuhi, oke? Nah, bahan-bahan yang ada pun juga harus dikontrol ya, karena banyak di situ itu ada tercampur tanah sama batu-batu yang berporus, itu harus dihindari. Nah, nanti di sini ada alat ini cukup bagus, ada pemisahan yang tanah nanti tidak masuk ke screen, namun masuk ke tempat yang lain. Nanti ada videonya kali ya. Nah, ini proses dari hopper ya, ini disebut konsumsi feeder ini. Nah, ini dimasukkan terus, nggak boleh terlambat ya, supaya yang proses berikutnya terus menerus itu. Nah, inilah kapasitas akan bisa meningkat tatkala semuanya bekerja dengan benar, kontinu dan terus menerus. Ini abu batunya cukup besar dan cukup banyak, karena memang yang
diambil atau yang sering laku itu biasanya batu pecahnya. Kalau abu batu itu lambat, tapi nggak apa-apa, numpuk itu nanti akan bisa untuk lapisan perkerasan aspal gitu, atau kebutuhan aspal mix itu, atau kebutuhan LPA atau apa, lapisan perkerasan dari sebuah jalan atau yang bangunan dengan pondasi-pondasi yang berat gitu ya. Nah itu perkerasannya pakai abu batu dicampur batu pecah sedikit, itu bagus. Nah kita tetap harus kontrol ya, dinamo ini karena elektrik semuanya disesuaikan, dikontrol ya. Sekali untuk perawatannya jangan sampai terbengkalai ya, atau tidak ada perawatan, karena mesin ini selalu bergerak, jadi dijaga supaya perawatannya lebih bagus dan prima. Setelah itu ya, ini juga dari primer ya, kita harus kontrol kalau ada besi atau ada barang-barang yang masuk kurang bagus, itu kita harus ambil ya. Sebelum mulai kita cek semuanya. Nah kalau sudah selesai kita produksi dan kita lihat monitor semuanya berjalan normal dan tidak ada kendala. Nah inilah proses-proses yang harus diketahui ya, mulai persiapan produksi yang tadi harus disiapkan betul dari power energy genset, terus pengecekan peralatan-peralatan yang ada, terus untuk konsumsi materialnya juga. Dan ini kondisi di sini harus dijaga keasriannya, lingkungan harus tetap dijaga supaya tidak berpolusi ya, karena di sini rentan dengan debu. Kalau kita gunduli tidak ada pohonan, itu cukup mengganggu. Nanti di sini kan masih ada juga penduduk meskipun jauh, tetapi sebagai aturannya harus diredam, polusi tidak boleh terlalu banyak. Nah, untuk itu harus berhati-hati kerjanya. Terus samping itu sosial, untuk lingkungan sosial juga perlu juga dijaga agar mereka juga tidak ada keluhan ya. Dengan adanya kehadiran ini akan menyerap tenaga kerja sekitar di sekitarnya ya. Dan ini elektroniknya ini juga, operatornya ini juga orang-orang sana semuanya yang kita ajari, dan sudah bisa bekerja dengan sesuai harapan, dan ya etos kerjanya cukup bagus lah. Nah ini elektriknya perlu juga dicek. Nah ini yang saya maksud bahwa pembuangan tanahnya itu di sini. Ini sengaja kita slow motion kan, tanah yang di primer itu kan ada batu-batunya, itu kan ada tanahnya. Nah, tanah lumpur itu harus dibuang tersendiri sehingga hasil produksinya betul-betul terjamin kualitasnya, bersih, baik, terutama musim hujan itu sangat jelek kedatangan materialnya dan banyak tercampur ya. Kita harus siapkan penyemprotan juga. Inilah mesin screen itu di sini ada 1, 2, 3, 4, mungkin 4 lapis itu ya, 4 lapis atau 5 lapis itu. Jadi yang atas itu ada 30 mm itu ukurannya, terus ke bawah gitu ya. Nah ini hasilnya yang seragam, yang 10-20 ini ya, ini bersih hasilnya dan gradasinya cukup bagus sehingga bagus. Ini kekerasannya dan hasil kubikelnya itu bentuknya juga bagus. Ini abu batu nih. Abu batu di sini, aduh ini abu batunya cukup banyak ya, mudah-mudahan bisa segera terkirim di tempat yang dibutuhkan. Baik, itu dulu, kita pamit untuk segera menceritakan dan berbagi ke yang lainnya. Terima kasih telah menonton dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum.